Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan pemberitaan firman yang sangat penting mengenai eksodus besar di akhir zaman. Saudara, pada zaman Musa ini terjadi eksodus. Musa membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman perbudakan Mesir dan perbudakan Fir'aun dengan melalui 10 tulah. Kemudian di dalam eksodus itu terjadi mujizat yang menolong, yang membantu bangsa Israel, yaitu terbelahnya laut Teberau. Saudara, di akhir zaman juga akan terjadi eksodus besar-besaran yang akan meliputi seluruh gereja Tuhan yang terukur rohaninya. Itu terjadi kapan, saudaraku? Itu terjadi pada 3,5 tahun setelah kitab Wahyu pasal 1 digenapi, atau pertengahan 7 masa yang ternubuat di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Saudara, atau ketika pembinasa keji itu menguasai bait suci, pembinasa keji berdiri di bait suci. Pada saat itulah nanti gereja yang terukur rohaninya, jemaat-jemaat yang terukur rohaninya akan melakukan eksodus besar. Dan eksodus besar ini, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6, ini disebut sebagai pengungsian. Kemudian di ayat 14 juga disebut sebagai pengungsian. Pada saat itu, saudaraku, terjadi mujizat yang dahsyat. Kalau dahulu pada zaman Musa, itu mujizat yang menolong bangsa Israel itu cuma terbelahnya laut Teberau. Tetapi nanti di eksodus besar akhir zaman yang nanti akan kita jela, saudara, nanti mujizatnya itu kita lari, hilang, lenyap, dan terbang. Di dalam bahasa kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat ke-14. Saya akan bacakan. Ini eksodus besar di akhir zaman yang segera akan kita sambut. Kalau dulu yang menjadi pemimpinnya itu Musa, tetapi di akhir zaman yang menjadi pemimpinnya adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 yang bolak-balik sudah saya terangkan supaya saudara pahami. Hamba-hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Bintang itu seperti apa, saudaraku? Menjadi petunjuk bagi banyak orang seluruh dunia. Saudaraku, hamba Tuhan yang memiliki karakter seperti ini, saudaraku, nanti yang akan memimpin eksodus besar-besaran di akhir zaman. Dan nanti bilangannya ada 7 hamba Tuhan, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, 7 bintang ini disebut juga, saudaraku, angelos. Angelos yang menerima surat. Kalau angelos yang dalam arti dimensi gaib malaikat, itu tidak perlu surat, saudaraku. Tapi angelos yang dituju oleh surat Rasul Yohanes, saudaraku, tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus. Itu hamba Tuhan karena mereka perlu surat. Kalau malaikat di dimensi gaib nggak butuh surat. Tetapi karena ini hamba Tuhan di akhir zaman yang dituju oleh Tuhan untuk membentuk jemaatnya, mempersiapkan jemaatnya sampai memiliki kadar kualitas iman tertentu. Kualitas imannya nanti terukur menjadi bait suci Allah. 7 orang hamba Tuhan yang berkali berbintang ini, saudaraku, nanti akan membawa jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku, melakukan sesuatu yang dahsyat. Eksodus akhir zaman, saudaraku. Kalau dahulu lepas dari ikatan Fir'aun, perbudakan Fir'aun dan Mesir. Tetapi di akhir zaman, jemaat-jemaat akan dilepaskan oleh Tuhan dari keganasan antikris yang akan segera terjadi. Karena setelah sesaat, saudaraku, eksodus besar akhir zaman ini terjadi. Bumi dilanda masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Ini eksodus akhir zaman. Perempuan itu lari ke padang gurun
di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara, perempuan ini menunjuk kepada jemaat-jemaat Kristen yang terukur rohaninya, yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 sudah berhasil melahirkan anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Artinya gereja yang sudah mau bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, menjadi tubuh Kristus yang esa dan bersatu. Inilah bahtera keselamatan akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan itu lari ke padang gurun. Saudaraku, dinyatakan di sini bahasanya adalah lari ke padang gurun. Saudaraku, lari di sana di dalam bahasa aslinya ini ditulis sebagai peogo. Peogo itu di dalam artinya, saudaraku, adalah satu proses lari hilang lenyap. Saudaraku, jadi prosesnya begitu dahsyat. Oleh karena itu banyak orang menduga bahwa Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 ini jemaat atau gereja sudah diangkat. Belum, saudaraku, ini baru diungsikan. Peogo dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saudara, ini yang harus dipahami. Jadi nanti gereja akan diungsikan di suatu tempat supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat ini harus digenapi. Saudaraku, mau dikemanakan ayat ini? Kalau ini sudah rapture. Saudaraku, jadi saudaraku, jemaat Tuhan yang terukur, saudaraku, gereja Tuhan yang terukur menjadi bait suci Allah, nanti akan, saudaraku, melakukan eksodus besar-besaran akhir zaman. Dan yang menjadi pemimpin dari eksodus akhir zaman itu adalah 7 hamba Tuhan yang berkarakter bintang tadi. Saudaraku, yang akan memberi petunjuk bagaimana caranya, saudaraku, sehingga nanti jemaat pada saat itu nanti akan eksodus besar-besaran. Ini merupakan bahtera keselamatan, cara mitigasi akhir zaman supaya manusia terhindar dari bencana antikris, dari bahaya antikris. Kalau dahulu dari ancaman Fir'aun yang mengejar dan mau membunuh bangsa Israel, tetapi di akhir zaman ini, saudaraku, gereja akan dieksoduskan dengan caranya yang dahsyat, yaitu peogo, lari hilang lenyap. Saudaraku, ke suatu tempat yang disiapkan oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, jadi 1260 hari lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kembali saya ulang, kalau pada zaman Musa itu bangsa Israel melakukan eksodus dengan dipimpin oleh Musa untuk menghindari Fir'aun dengan mujizat membelah laut Teberau. Di akhir zaman, saudaraku, jemaat-jemaat yang terukur menjadi bait suci Allah. Wahyu pasal 11 itu dituliskan, nanti akan melakukan eksodus besar dengan dipimpin oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Saudaraku, dan mujizat yang terjadi itu adalah, saudaraku, lari hilang lenyap. Saudaraku, maka ketika eksodus itu terjadi, Matius pasal 24 menerangkan, saudaraku, ketika nanti pembinasa keji itu berdiri di bait suci. Matius pasal 24 ayat 15. Maka orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Ini bentuk eksodus, saudaraku. Orang di Yudea nanti justru di sana menjadi markas dari pembinasa keji. Kemudian, saudaraku, orang yang di peranginan nggak usah turun. Saudara, karena pada saat itu akan terjadi kekuatan Tuhan yang dahsyat, memindahkan peogo. Saudaraku, kemudian yang sedang di ladang nggak usah pulang, karena pada saat itu akan terjadi satu kekuatan Tuhan yang besar yang memindahkan jemaat-jemaat yang terukur rohaninya. Saudara, jadi ini eksodus besar di akhir zaman. Lanjut dengan ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal yang ke-12.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang. Kalau tadi lari caranya, sekarang terbang. Ini sebetulnya menerangkan satu pokok bahasan, yaitu wanita, yaitu mempelai wanita anak domba Allah. Tadi diterangkan lari di ayat yang ke-6, kemudian di ayat yang ke-14 ini, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, sama tempatnya, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Eksodus di akhir zaman ini, saudaraku. Tadi di ayat 6 dikatakan sebagai, saudaraku, peogo, lari, hilang lenyap. Kemudian di ayat 14 ini, wanita itu terbang. Ini bahasa aslinya disebut petomae, saudaraku. Ini terbang, saudaraku. Jadi ini merupakan kombinasi kekuatan Tuhan yang luar biasa. Lari, hilang, lenyap, dan terbang. Kalau dahulu bangsa Israel itu mujizatnya cuma membelah laut Teberau, saudaraku, tetapi di akhir zaman, untuk menghindarkan dari masa antikris, dari kejaran ular naga tua. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 6 tadi, saudaraku, sedikit terganggu, maaf. Wahyu pasal 6 tadi, perempuan atau wanita atau mempelai wanita anak domba Allah ini, dia setelah melahirkan anak itu, saudaraku, itu dikejar, saudaraku. Ditunggu, dikejar oleh naga tua yang merah padam. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Saudaraku, kalau bangsa Israel dahulu, saudaraku, ini dikejar oleh Fir'aun. Tetapi gereja mempelai wanita anak domba Allah ini dikejar oleh naga tua, si iblis. Yang nanti setelah jatuh, saudaraku, nanti akan menimbulkan masa antikris. Nanti Wahyu pasal 12 ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 dan 8, iblis itu jatuh, tidak mendapat tempat lagi di surga, saudaraku. Kemudian dia tidak punya akses naik turun surga bumi, dia dicampakkan ke bumi. Terjadilah di bumi masa antikris, saudaraku, karena dia gagal mengejar sidang mempelai yang sudah diungsikan, yang sudah eksodus besar-besaran di akhir zaman. Dengan kekuatan Tuhan, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Peogo dan petomai, saudaraku. Jadi dengan kekuatan Tuhan yang besar, nanti gereja Tuhan akan melakukan hal ini. Eksodus besar-besaran. Dan untuk Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, yang menjadi pemimpin, yang menjadi petunjuk, pengarah dari kegerakan ini nanti adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat 16. Sebagaimana kelahiran Tuhan Yesus dahulu petunjuknya adalah bintang Bethlehem, maka untuk kelahiran anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Wahyu 12 ayat 5. Ini petunjuknya adalah 7 bintang. 7 ini menunjuk kepada angka kesempurnaan. Jadi petunjuk yang sempurna nanti akan membawa jemaat-jemaat gereja Tuhan di akhir zaman untuk eksodus besar-besaran. Terhindar dari masa antikris, terhindar dari kejaran naga tua dan iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus eksodus? Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan selanjutnya. Ini sebab mengapa kita harus eksodus besar-besaran di akhir zaman. Karena nanti bumi akan dilanda masa antikris yang begitu dahsyat. Wahyu pasal 11 ayat 1-13 ini sudah memberitahu. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Cukup sampai di sini dulu, saudaraku. Jadi yang diukur itu, saudaraku, bait suci Allah. Itu menunjuk kepada jemaat-jemaat, gereja-gereja yang hidupnya menjadi bait suci Allah. Bait suci Allah itu ditandai dengan 3 perkara. Memiliki meja roti sajian, memiliki pelita emas,
dan memiliki mezbah dupa. Artinya dalam kesehariannya, dia bersekutu erat dengan firman Tuhan. Dia bersekutu erat dengan Roh Kudus, pelita emas. Kemudian dia bersekutu erat, memiliki jam-jam sembah. Jadi memiliki 3 tanda ini. Bersekutu erat dengan firman. Ini artinya menjadi orang Kristen yang bijaksana, bukan asal sambut. Kemudian saudaraku, dia juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak sekedar pintar firman, tapi juga pintar di dalam kuasa Roh Kudus. Dia juga memiliki jam-jam sembah kepada Tuhan. Saudaraku, ini karakter gereja jemaat yang akan terukur dan akan dieksoduskan di akhir zaman. Tidak tertinggal pada saat eksodus besar-besaran di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunlah, ukurlah bait suci Allah. Bait suci Allah siapa? Sudah jelas. Tadi jemaat yang terukur rohaninya. Kemudian dan mezbah. Mezbah di sini dalam bahasa aslinya ini ditulis sebagai tusiasterion. Mezbah korban bakaran. Tempat menyembelih korban bakaran. Jadi saudaraku, mezbah korban bakaran diangkat pada saat itu, saudaraku. Tidak ada lagi pengorbanan nanti di muka bumi. Dan nanti memang antikris kemudian juga menghentikan segala macam korban pada saat antikris nanti berkuasa. Karena saat setelah gereja eksodus nanti bumi dilanda masa antikris. Karena iblis jatuh dari langit, Wahyu pasal 12 ayat 7-8, tidak mendapat tempat lagi di surga. Kemudian dia marah dan geram. Kemudian dalam kegeramannya menciptakan, saudaraku, suasana neraka di bumi ini. Jadilah masa antikris. Itulah kenapa sebabnya gereja harus eksodus, saudaraku. Jemaat-jemaat Kristen harus eksodus di akhir zaman. Dan eksodusnya ini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa kita. Tetapi nanti akan dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Yang disebut sebagai pengungsian, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku, kita dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Karena pada saat itu nanti bumi dilanda masa antikris. Ayat 2 saya bacakan, Wahyu pasal 11. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin, saudaraku. Jadi pelataran bait suci ini menunjuk kepada orang-orang yang Kristen, bahasa saya gitu, Kristen KTP. Asal Kristen, saudaraku. Tetapi rohaninya tidak pernah bertumbuh. Pokoknya ini asal Kristen bangga keluar masuk gereja, saudaraku, percaya Yesus, saudaraku, sudah itu saja. Rohaninya tidak pernah bertumbuh, tidak pernah bisa berkorban, tidak bisa mematikan keinginan daging, tidak pernah belajar kebenaran firman Tuhan, tidak bersekutu dengan firman Tuhan, tidak bersekutu dengan Roh Kudus, tidak memiliki jam-jam sembah. Itulah orang-orang Kristen halaman yang nanti pada saat eksodus besar nanti akan tertinggal, saudaraku, dan nanti akan diizinkan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa asing. Di sini nanti wujudnya adalah antikris, saudaraku. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan lamanya ketika mempelai wanita diungsikan, dieksoduskan tadi juga selama 1260 hari. Itu sama dengan 42 bulan. Sama dengan 3,5 tahunnya Yahudi, saudaraku. Jadi 42 bulan lamanya. Ini masa antikris. Itu 42 bulan lamanya. Ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Jadi masa antikris ini Alkitab memberi kesaksian 4 kali, saudaraku, dalam kitab Wahyu ini saja. Bahwa waktunya adalah 3,5 tahun. Atau 42 bulan. Atau 1260 hari. Nggak ada antikris itu 7 tahun, nggak ada. Antikris, saudaraku, pembinasa keji itu akan, saudaraku,
melanglang buana menguasai bumi, merajai bumi nanti akan terjadi selama 42 bulan. Alkitab menulis, Wahyu pasal 13 ayat 5 menulis jelas sekali. Binatang yang keluar dari dalam laut atau antikris itu nanti akan memerintah selama 42 bulan lamanya. Atau si pembinasa keji, Daniel pasal 9:27, itu munculnya di pertengahan 7 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita perlu eksodus di akhir zaman. Dan pemimpin-pemimpin eksodus ini, saudaraku, adalah hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Juga adalah hamba-hamba Tuhan lain yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, mereka akan memahami rahasia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ketiga, ketika masa antikris terjadi. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudara, maaf, agak serak saya. Ketika masa antikris terjadi, ketika nanti orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani tertinggal, saudaraku, tidak terukur rohaninya, tidak bisa ikut eksodus besar-besaran di akhir zaman, maka saudaraku, orang-orang yang tertinggal itu akan didampingi oleh 2 orang hamba Tuhan yang luar biasa juga, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 sebagai 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ayat 4, perhatikan ini asal dari 2 saksi. Mungkin saudara masih bertanya-tanya, 2 saksi itu siapa toh? Itu apa Musa dan Elia yang turun lagi ke bumi? Apa itu orang dari Israel, saudaraku? Kita akan terjawab di ayat 4 ini, saudaraku, dengan mudah, saudaraku. Kalau Tuhan sudah bukakan rahasianya, semua terbuka. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Di dalam kitab Wahyu sudah runtut, saudaraku, mengenai siapa zaitun liar, yaitu kita dari gereja non-Israel. Kemudian siapa zaitun asli, itu adalah gereja dari bangsa Israel yang nanti menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mereka adalah kedua pohon zaitun. 2 saksi itu 2 pohon zaitun. Artinya, saudaraku, 1 ini dari bangsa non-Israel. Dan 1 dari saksi ini, saudaraku, dari saksi Tuhan ini berasal dari bangsa Israel. Jadi mereka adalah 2 zaitun. Saudaraku, hamba Tuhan yang memang oleh karena pilihan Tuhan ditentukan untuk tugas ini. 2 saksi surgawi ini begitu dahsyat. 1 orang dari bangsa Israel dan 1 orang dari bangsa non-Israel. Sesuai dengan suratan Roma tuliskan bahwa yang dimaksud dengan zaitun asli dan zaitun liar itu adalah, saudaraku, zaitun liar itu gereja orang yang percaya dari non-Israel, kemudian zaitun asli itu adalah bangsa Israel. Dan kalau kedua saksi ini mereka adalah 2 pohon zaitun itu, berarti 1, saudaraku, dari bangsa Israel dan 1 dari bangsa non-Israel. Saudaraku, jadi 1 dari bangsa Israel dan 1 dari bangsa non-Israel. Mereka hamba Tuhan yang memang terpilih oleh Tuhan untuk tugas ini. Ini tugas berat. Dan 1 lagi, mereka bukan Musa dan Elia. Musa dan Elia sekarang ini sudah di dalam tubuh kemuliaan. Saudaraku, nggak mungkin mereka diturunkan lagi menjadi manusia darah daging untuk kemudian nanti dibunuh oleh antikris. 3,5 hari sebelum kedatangan Tuhan mereka dibunuh ini, saudaraku. 2 saksi ini, saudaraku. Jadi saya beritahu kepada saudara, mereka adalah 2 hamba Tuhan yang ditentukan oleh Tuhan untuk tugas ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5,
Saya lanjutkan. Jadi hamba Tuhan ini dahsyat. Dipakai Tuhan luar biasa. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Saudara, mulutnya, saudaraku, bisa mengeluarkan api ibaratnya, saudaraku. Setiap orang yang ingin mencelakakan dua saksi ini tinggal ngomong terbakarlah, saudaraku. Dahsyat dua saksi ini, saudaraku. Diberi kuasa, dipinjami kuasa oleh Tuhan sedemikian luar biasa. Yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Saudaraku, jadi dari mulut kedua saksi ini keluar api, saudaraku. Artinya mampu menghanguskan setiap orang yang memusuhi dia. Saudaraku, dan ini hanya terjadi nanti di dalam kegenapan kitab Wahyu. Belum pernah terjadi dulu. Saudaraku, ini hanya terjadi di kitab Wahyu. Saudaraku, dan tugas dua saksi ini untuk menguatkan, saudaraku, orang-orang Kristen yang tertinggal supaya tetap setia memegang nama Yesus. Karena nanti kalau tetap setia pegang nama Yesus, meskipun harus mati, saudaraku, dipenggal, saudaraku, di zaman antikris itu, saudaraku. Tetapi nanti sebentar lagi, saudaraku, karena kalau masa antikris itu terjadi, kedatangan Tuhan Yesus sudah bisa dihitung. Saudara, 42 bulan masa antikris itu, saudaraku. Jadi kalau ada orang percaya mati di zaman antikris itu, jangan khawatir. Karena sebentar lagi Tuhan datang, dibangkitkan, kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, termasuk dalam jajaran orang-orang yang duduk di tahta-tahta kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, lanjut ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Saudara, di zaman antikris nanti akan terjadi masa kekeringan yang luar biasa. Dunia akan kering kerontang selama 3,5 tahun itu. Karena selama mereka bernubuat, hujan di stop dari langit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini hebatnya dua saksi. Kalau Musa, saudaraku, ini kalau menciptakan mujizat 10 tulah, bahkan 7 bintang, itu kalau melakukan penghukuman 7 metre, 7 sangkakala, 7 cawan. Ini saudaraku, ini harus betul-betul atas perintah Tuhan. Tapi kalau dua saksi ini, saudara, karena kondisinya sedemikian, dua saksi ini diberikan otoritas. Karena kondisi dunia saat itu begitu mencekam, saudaraku, sehingga di sini dikatakan mereka mempunyai kuasa atas segala mata air dan mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Setiap kali mereka menghendakinya. Ini otoritas yang diberikan Tuhan kepada dua saksi. Maka dua saksi ini hamba Tuhan yang dahsyat. Saudara, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Amin. Jadi sekalipun dua saksi itu begitu hebat, dahsyat, tetapi oleh antikris, binatang yang muncul dari dalam laut, ini nanti akan dikalahkan, bahkan akan dibunuh. Saudaraku, jadi hamba Tuhan yang menjadi dua saksi ini, saudaraku, dia harus siap dengan hal ini. Memang kuasanya dahsyat, bisa menutup langit, bisa mengeluarkan api dari mulutnya, membakar setiap orang yang menentangnya, saudaraku. Tetapi ketika antikris muncul, dua saksi ini, saudaraku, ketika berhadapan dengan antikris, dua saksi ini akan mati dan kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Dan mayat mereka
akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Mayat mereka terletak di jalan di kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Jadi dosa Sodom dan dosa Mesir, saya belum bisa mengatakan ini nanti kota mana, tetapi yang jelas kota besar di dunia ini. Sudah, kemudian ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Jadi mereka, dua saksi ini 3,5 hari lamanya mati, saudaraku. Dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Saudaraku, jadi masalah penguburan ini menjadi satu ancaman, saudaraku. Saya dulu waktu merintis, saudaraku, pernah suatu ketika, jangan beribadah di tempatnya Pak Peter, nanti kalau meninggal dikuburnya di mana, saudaraku. Orang beribadah itu, saudaraku, yang dipikir adalah Tuhan, karena waktu itu masih kecil, kita bingung kalau mau memakamkan, menguburkan jemaat, saudaraku, di mana belum punya tanah dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi bahkan ditakut-takuti sesama orang Kristen, itu menakut-nakuti, jangan ibadah di sana, nanti kamu nggak dikubur kalau mati, saudaraku. Jadi saudaraku, tidak dikubur itu merupakan satu sanksi yang membuat orang takut pada masa itu. Dan dua saksi ini menjadi bukti nyata, saudaraku, mereka nggak dikubur, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi mereka malah senang sambil sorak-sorak, saudaraku. Dua saksi sudah mati, nggak usah dikubur, ore begitu, saudaraku. Saling kirim hadiah, saudaraku. Mereka berpesta pora, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudaraku, ini bangkit. Ini ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudaraku. Nanti mereka bangkit, saudaraku. Bangkitkan. Kemudian, saudaraku, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kenapa kita harus eksodus di akhir zaman? Dan eksodusnya ini bukan dengan kekuatan kita, saudaraku. Ini dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 sebagai lari, hilang, dan lenyap, saudaraku. Heogo. Kemudian di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14, saudaraku, digambarkan sebagai, dan wanita itu terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudaraku, terbang, di sana ditulis sebagai petomai, terbang, saudaraku. Jadi kombinasi lari, hilang, lenyap, dan terbang. Ini mujizat eksodus di akhir zaman. Kalau mujizat eksodus zaman Musa, itu terbelahnya laut Teberau. Mujizat eksodus akhir zaman, supaya manusia terhindar dari kejaran iblis naga tua, Wahyu pasal 12 ayat 3. Supaya manusia terhindar dari masa antikris. Supaya jemaat Tuhan terhindar dari bahaya antikris. Maka jemaat yang terukur rohaninya, sesuai dengan Wahyu pasal 11 tadi, terukur menjadi bait suci Allah, akan dieksoduskan dengan mujizat, saudaraku, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Dan proses eksodus ini, saudaraku,
nanti akan eksodus di satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan, lamanya adalah 1260 hari. Jadi 1260 hari itu mempelai diungsikan. Bahasa saya adalah tempatnya padang belantara pengungsian. Pernah saya sampaikan juga, itu merupakan saat kita kembali kepada suasana Adam dan Hawa dahulu. Seperti ketika Adam dan Hawa dahulu itu terlempar keluar dari Eden, saudaraku. Kemudian Eden ditutup dengan kerub. Pada saat pengungsian, pada saat eksodus akhir zaman, pintu yang ditutup oleh kerub itu akan terbuka lagi, saudaraku. Kita masuk ke sana. Luar biasa, ini jalan Tuhan yang ajaib. Eden itu sekarang sudah masih ada, saudaraku, enggak hilang. Tetapi karena ditutup oleh kerub para malaikat, saudaraku. Eden itu ditutup oleh kerub. Saudara tidak bisa melihat di mana Eden itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu, bahwa di akhir zaman akan terjadi eksodus besar-besaran. Dan orang sering menyangka eksodus besar-besaran ini disebut rapture. Saudaraku, belum, saudaraku. Itu adalah pengungsian. Saat kita dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat padang belantara pengungsian yang indah selama 1260 hari lamanya. Suasananya begitu indah kalau saudara membaca di Wahyu pasal 14, anak domba dan pengikutnya di padang belantara pengungsian, penuh nyanyian baru, denting, kecapi, deru, guruh, desau air bah, itu dirasa begitu indah. Sahabat alam raya, seperti Adam dan Hawa ketika memerintah bumi. Saudaraku, pada saat itu kita mulai lagi kembali kepada suasana Eden yang hilang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara dan pimpinan Roh Kudus dan hamba-hamba Tuhan yang diurapi, hamba-hamba Tuhan yang terprogram masuk dalam rencana Tuhan di akhir zaman ini, juga memiliki kerendahan hati untuk mempersiapkan jemaatnya supaya terukur menjadi bait suci Allah. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.